Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sal Fatima, NIM 11 dari Blok 9 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan pembuatan arahan fungsi kawasan atau scoring. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka template baru, blank map, kemudian kita oke aja. Setelah itu akan muncul layar, kemudian kita klik kiri, setelah itu kita benerin dulu koordinat UTM-nya supaya nanti tidak ada kesalahan di tengah-tengah pembuatan scoring. Kita apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita memasukkan data dari batas administrasi pada acara 1. Batas administrasi SHP, kemudian kita add aja. Nah, muncul seperti ini. Setelah itu kita dapat mengekspor data. Jadi klik kiri batas administrasi, kemudian data, kemudian ekspor data. Nah, kemudian di sini kita ganti outputnya jadi arahan fungsi lahan. Jadi kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Kemudian untuk save as tab-nya tetap save file, kemudian kita save. Terus kita oke aja, oke. Yes. Oke, nah kemudian akan muncul yang peta kemiringan lereng yang pertama itu kita batas administrasinya kita unchecklist saja. Kemudian di peta kemiringan lereng ini kita klik kanan peta kemiringan lereng untuk menggabungkan poligon-poligonnya itu. Jadi yang pertama kita klik kiri, kemudian kita edit features, start editing, muncul edit tools seperti ini, tanda seperti ini. Setelah itu kita blok semuanya. Nah, kemudian kita klik pada editor, kita merge. Oke. Nah, jadi poligonnya akan kembali bersatu. Gitu. Setelah itu ini tinggal kita editor lagi, save edit, kemudian stop editing. Nah, setelah itu kita akan mengekspor data untuk curah hujan dan juga untuk jenis tanah. Caranya tetap sama, klik kita ke data, kemudian ke ekspor data. Nah, ini kita bikin yang kedua, misalnya curah hujan. Tab-nya tuh save file, kemudian kita save aja, kemudian yes, terus oke. Begitu juga untuk peta jenis tanah. Kita udah buat jenis tanah, terus curah hujan, terus kemiringan lereng. Kita akan unchecklist jenis tanah sama curah hujannya dulu. Kemudian untuk peta kemiringan lerengnya ini kita atur dulu. Jadi kita akan buat membagi jadi 5 poligon. Jadi kita klik kiri, edit features, start editing, kemudian kita cut poligonnya. Cut poligonnya tuh sesuai dengan yang kita mau aja, karena ini masih latihan. Kita bagi jadi 5, kemudian ini udah jadi 5, tinggal kita stop editing aja, editor, save edit, kemudian stop editing. Nah, udah terbagi menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian begitu juga untuk yang curah hujan. Caranya sama. Nah, kemudian kita sudah membagi poligon di tiap-tiap peta, jenis tanah, kemudian ada peta curah hujan, seperti ini, terus peta kemiringan lereng seperti ini. Setiap peta itu nggak boleh sama bentuk poligonnya. Peta kemiringan lereng kita klik ke kiri untuk bikin tabelnya, kemudian kita open attribute label, kita ke table option, add field. Nah, untuk ini kita kasih nama score KL, terus type-nya long integer, reason tetap semuanya tetap, kita oke. Yes. Nah, ini score KL, kemudian kita tambah lagi open attribute table, add field, kemudian kita kasih nama keterangan. Kemudian ini kita kasih teks, kemudian kita oke aja. Oke. Yes. Nah, kemudian setelah muncul ini, kita kasih sesuaikan dengan yang ada di buku panduan praktikum seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan kemiringan lereng. Setelah semuanya kita isi nih, bisa kita close aja tabelnya. Kita close aja. Terus kemudian kita editor, save edit, stop editing. Nah, kemudian kita cek saja nih, kita ke curah hujan. Ini caranya sama kayak tadi, open attribute table, terus add field, terus kita kasih nama ini score CH, sama tipenya long integer, kemudian oke, yes. Terus kita tambah lagi add field, terus name-nya keterangan juga, keterangan. Ini tipenya text, terus kita oke aja, yes. Nah, muncul seperti ini, kita sesuaikan lagi dengan data curah hujan yang ada di buku panduan. Caranya klik kiri, kemudian edit feature, start editing, terus kita bisa ngedit ininya. 10, 20, 30, 40,
50. Nah, kemudian ini diisi keterangannya sesuai dengan curah hujannya, sangat rendah, rendah, dan seterusnya. Nah, setelah ini juga kita isi, kemudian kita klik aja, silang aja tabelnya, terus ke editor, save edit, stop editing. Nah, kemudian di jenis tanah, ini kita copy saja, sama kayak tadi, klik kiri, open attribute table, table option, add field, kemudian kita kasih nama score JT itu jenis tanah, kemudian ini tipenya long integer, kita oke, yes. Terus kita ke open table lagi, terus kita add field lagi untuk nambahin kolom lagi, satu lagi, terus kita keterangan tipenya teks, untuk length-nya masih 50, terus kita oke aja. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Kemudian kita isi lagi datanya sesuai dengan buku panduan, seperti itu. Klik kiri pada jenis tanah, kemudian start editing, terus kita bisa mulai ngedit aja. Kalau misalnya kita isi keterangannya dulu. Peka, kurang peka, agak peka, sangat peka. Kemudian sekarang kita sesuaikan aja dengan yang di buku panduan juga, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa silang tabelnya, setelah kita isi semua, kita silang, terus kita ke editor, save edit, kemudian stop editing. Nah, menggabungkan ketiga peta tadi, caranya dengan ke geoprocessing, kemudian kita klik union. Setelah itu, tinggal kita masukkan aja ketiga petanya tadi, jenis tanah. Kita udah masukin jenis tanah, udah masukin curah hujan, kita masukin yang terakhir kemiringan air. Nah, kemudian ini outputnya arahan aja. Arahan. Kita save. Nah, nama kita udah kita atur output feature kelasnya, kemudian tinggal kita oke aja. Nah, kemudian tinggal kita tunggu nanti di sebelah kanan akan muncul berhasil atau tidaknya penggabungan dari ketiga peta ini. Nah, kemudian setelah kita klik ini, setelah kita tunggu tadi hasil penggabungannya, seperti inilah hasil dari penggabungan ketiga peta tadi, atau overlay dari ketiga peta tadi, tumpang susun. Nah, kemudian kita open attribute table lagi untuk membuat skor totalnya. Kita add field, terus kita kasih nama di sini skor total. Di sini tipenya tetap long integer, kemudian tetap oke aja. Yes. Terus di sini nanti akan ada muncul baru, kolom baru, kemudian add field lagi. Kita kasih nama di sini arahan aja. Keterangan arahan. Terus kita ke teks. Selanjutnya kita kasih 100 karena bakal panjang yang akan kita tulis, terus kita oke aja. Yes. Nah, setelah itu akan muncul di sini arahan. Ini sebenarnya ini bisa kita atur panjang pendeknya. Nah, kemudian kita akan membuat skor total. Caranya klik kiri skor total, kita blok dulu klik kiri skor total, kemudian kalkulator, kita yes. Terus kita masukkan skor JT, terus ditambahkan dengan skor KL, klik 2 kali ya. Terus kita tambahkan dengan skor CH. Nah, setelah ini kita oke aja. Kemudian akan muncul tadi semua yang ada di akumulasi itu skor total dari ketiga jenis ketiga peta gitu. Nah, kemudian tinggal kita kemudian untuk keterangan arahannya itu caranya bisa kita ke select by attribute, kemudian kita bisa sesuaikan dengan yang ada di buku panduan yang bagian ini. Nah, caranya skor total, caranya adalah skor total lebih atau sama dengan spasi. Kalau di sini kan panduannya 45, kita ambil 45 sampai 90. Nah, 45 sampai 90, 45 and skor total kurang atau sama dengan 90. Kemudian kita apply. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa klik show select records biar kita bisa kelihatan yang mana aja. Nah, kemudian tinggal kita klik kanan. Setelah itu kita ke field calculator, yes. Kita kasih nama. Kawasan fungsi budidaya. Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Ini kita tutup petiknya lagi, kemudian kita oke aja. Nah, kemudian akan muncul di sini. Nah, terus kita balik ke sini lagi. Nah, ini udah keisi. Kemudian kita isi semuanya, kita sesuaikan dengan yang ada di buku panduan sampai semua kolom ini terisi. Nah, caranya masih sama kayak tadi. Setelah kita blok, terus ke select by attribute. Setelah itu kita buat yang tadi kan 45 sampai 90, sekarang 91 sampai 135. 91 sampai 135. Kita apply. Nah, akan muncul lagi kayak gini. Ke show select record, terus kita klik kanan, kita field calculator, klik kiri, kita field calculator, kita okein aja. Terus yang kedua itu
kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan aja. Kalau yang 91 sampai 135 kita oke. Nah, ini udah. Terus kita lihat kita balikin ke show all records. Nah, ini terus kemudian kita isi lagi, kita ke select by attribute lagi. Ini kita ganti dari 136 sampai 180. 180 kita apply. Nah, ini terus kita kalkulator lagi, yes. Yang ini tuh kita ke show select record, terus kalkulator, yes. Terus fungsi budidaya tanaman tahunan, terus ada kawasan fungsi penyangga. Kawasan fungsi penyangga. Tinggal kita oke aja. Nah, muncul lagi. Nah, ini udah keisi sebagian. Tinggal sisanya berarti yang kawasan fungsi lindung sama skor total. Terus select by attribute 181 sampai 225. Apply. Kemudian nih kan field kalkulator, yes. Kemudian kawasan fungsi lindung. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, nah semuanya udah keisi. Oke, semuanya udah keisi. Ini tinggal kita silang aja. Kemudian kalau masih ada yang masih ke select kayak gini, kita bisa klik di bagian kursor itu, caranya ke clear select features. Nah, ini kita clear aja. Nah, setelah itu balik ke editor, udah di stop editing ya. Kemudian kita ke arahan fungsi lahannya lagi, klik kiri, kemudian ke properties. Setelah itu kita akan membuat simbologi warna. Nah, ini kategoris. Kita masukkan yang tadi itu adalah arahan. Skor total. Keterangan arahan seharusnya. Masukkan keterangan arahan, kita add all values. Nah, kemudian kita klik, ini kita sesuaikan aja warnanya sesuai apa yang kita mau, tapi outline color-nya itu kita no color. Nah, misalnya ini warnanya pixel green, oke. Nah, dan setelah kita ganti semuanya, kemudian kita apply aja, apply, kemudian kita oke. Nah, inilah hasil dari pewarnaan poligon dari arahan fungsi kawasan kita tadi. Nah, kemudian kita akan membuat layout. Caranya kita sebelumnya kita ke layout view. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan aja. Nah, kalau kebesaran kita bisa atur di skalanya. Setelah kita atur seperti ini, kita bisa buat kayak kotak gitu untuk layout. Jadi caranya adalah dengan rectangle. Kita klik rectangle, kemudian kita sesuaikan aja sama seberapa besar kita mau bikin layoutnya atau kotak buat keterangannya gitu. Kita sesuaikan aja. Untuk ganti warna itu bisa klik ke kanan, klik kiri, di kanan, terus properties, terus fill color-nya tuh no color, color outline-nya tuh black. Apply, oke. Nah, setelah itu kita bisa buat teks. Caranya adalah dengan klik ini teks di drawing, kemudian tekan aja. Kita bisa buat misalnya keterangan. Nah, sama untuk pokoknya untuk hal-hal seperti teks atau untuk kotak, buat kotak itu bisa di drawing, ada di rectangle atau di teks gitu. Kemudian kita akan coba buat kotak kecil gitu di sini. Nah, untuk bikin keterangan warnanya kita bisa copy paste aja nanti sampai 4, karena ada 4 warna di sini. Kemudian untuk teksnya sendiri, untuk merubah font dan juga size, kita bisa klik kanan pada tulisan teksnya, kemudian kita ke properties. Setelah itu kita bisa ke change symbol. Terus ini bisa kita ganti sesuai apa yang kita mau. Misalnya Times New Roman 14, terus di bold misalnya. Oke, apply, oke. Nah, akan berubah seperti ini. Ini juga bisa kita atur, sama dengan kotaknya ini juga bisa kita atur, kita sesuaikan gitu. Nah, kemudian inilah hasil dari setelah kita membuat keterangannya. Juga cara mengatur warnanya bisa disesuaikan dengan ini. Fill color-nya apa, terus outline color-nya apa, itu bisa disesuaikan. Apply, oke. Nah, kemudian jangan lupa cantumkan sumber dari pedoman penyusunan pola RLKT tahun 1986. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah caranya. Kemudian untuk melihatnya kita bisa zoom whole page. Nah, seperti inilah lebih kurang hasil dari praktikum pada acara keempat mengenai arahan fungsi kawasan atau scoring. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.